Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Satya Dijanendra dari kelas 12 IPA 3 nomor absen 34. Hari ini saya akan melakukan praktek kimia dengan topik yang saya pilih adalah uji daya hantar listrik larutan. Berikut ini videonya. Alat dan bahan pertama yang kita butuhkan adalah alat penguji. Alat ini dibuat dari baterai, paku, kabel, dan juga lampu. Selanjutnya yang kita butuhkan adalah lap dan larutan-larutan yang akan diuji. Adapun larutan yang sudah saya siapkan adalah larutan garam, larutan gula, minuman isotonik, Yakult, cuka, dan larutan deterjen. Larutan ini nantinya akan saya uji menggunakan alat penguji. Jika nanti pada paku terdapat gelembung atau larutan tersebut dapat menghidupkan lampu pada alat penguji, maka larutan tersebut tergolong larutan elektrolit atau dapat mengantarkan arus listrik. Larutan elektrolit dibagi menjadi dua, yaitu elektrolit kuat dan juga elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat adalah larutan elektrolit yang mengalami ionisasi sempurna, dan kata lain memiliki derajat ionisasi sama dengan 1. Sedangkan larutan elektrolit lemah adalah larutan yang tidak semua molekulnya terionisasi, sehingga hanya sedikit ion yang dapat menghantarkan arus listrik. Elektrolit lemah memiliki derajat ionisasi antara 0 sampai 1. Berikut ini merupakan landasan pengambilan keputusan mengenai penggolongan larutan yang saya uji hari ini. Untuk percobaan pertama saya menggunakan larutan garam. Saat saya mencoba untuk memasukkan paku ke dalam larutan garam, terlihat pergerakan seperti gelembung pada larutan garam. Hal ini berarti larutan garam dapat mengantarkan arus listrik. Selanjutnya, saya mencoba untuk mengecek lampu pada alat penguji dan ternyata lampu tersebut dapat hidup walaupun tidak terlalu terang. Maka dapat disimpulkan bahwa larutan garam pada percobaan saya kali ini tergolong elektrolit lemah. Sebelum menguji larutan yang kedua, bersihkanlah paku dengan lap. Setelah itu, baru bisa menguji larutan yang kedua, yaitu larutan gula. Pada larutan gula, terlihat tidak ada gelembung yang dihasilkan, dan juga tidak ada lampu yang menyala, bahkan redup sekalipun. Maka, dapat simpulkan bahwa larutan gula adalah larutan non-elektrolit atau tidak bisa menghantarkan arus listrik. Terbukti dari tidak adanya gelembung yang tercipta dan juga tidak hidupnya lampu pada alat penguji. Untuk yang ketiga, saya akan menggunakan minuman isotonik. Pada percobaan yang ketiga, terlihat pergerakan gelembung pada minuman isotonik, tapi lampu pada alat penguji tidak hidup. Dikarenakan minuman isotonik tetap menghasilkan gelembung meskipun tidak menghidupkan lampu pada alat penguji, maka dari itu minuman isotonik tergolong elektrolit lemah. Selanjutnya, saya mencoba untuk menguji minuman Yakult. Terlihat pada minuman Yakult tidak menghasilkan gelembung sama sekali dan juga tidak dapat menghidupkan lampu pada alat penguji. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa Yakult tergolong non-elektrolit, dengan kata lain tidak dapat menghantarkan arus listrik. Percobaan berikutnya saya menggunakan larutan deterjen. Pada larutan deterjen terlihat ada pergerakan, yaitu terciptanya gelembung-gelembung pada larutan deterjen. Meskipun sulit terlihat oleh mata karena tertutup oleh busa-busa yang diciptakan larutan deterjen, tetapi dapat dilihat dengan teliti bahwa terdapat pergerakan pada larutan deterjen. Tak hanya itu, larutan deterjen juga dapat menghidupkan lampu pada alat penguji. Terlihat, lampu pada alat penguji hidup walaupun masih redup. Hal ini menyimpulkan bahwa larutan deterjen dapat menghantarkan arus listrik dan tergolong ke dalam elektrolit lemah. Tak pernah lupa, saya selalu membersihkan paku dengan lap, agar nanti pada pengujian larutan berikutnya tidak terkontaminasi dengan larutan yang sebelumnya saya uji. Dan larutan terakhir yang saya uji adalah larutan cuka. Pada larutan cuka terlihat adanya gelembung-gelembung yang tercipta, meskipun tidak menghidupkan lampu pada alat penguji. Hal ini mengakibatkan larutan cuka dapat tergolong sebagai elektrolit lemah karena tidak dapat menghidupkan lampu dengan terang dan menghasilkan gelembung.
sehingga larutan cuka dapat mengalirkan arus listrik. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil dari uji praktikum saya hari ini adalah bahwa dari 6 indikator yang saya uji, cuka, larutan deterjen, larutan garam, dan minuman isotonik tergolong elektrolit lemah atau dapat mengantarkan arus listrik. Hal ini terbukti dari terbentuknya gelembung pada larutan tersebut dan juga hidup atau tidaknya lampu pada alat penguji. Sedangkan pada 2 indikator lainnya yaitu larutan gula dan Yakult tergolong non-elektrolit karena sama sekali tidak bisa menghasilkan gelembung maupun menghidupkan lampu pada alat penguji. Saya sadar bahwa dalam praktikum saya ini terdapat banyak sekali penyimpangan, seperti menggunakan air keran sebagai pengencer garam dan juga gula yang mengakibatkan perbedaan keelektrolitan larutan. Menurut saya, dari praktikum saya ini sudah diambil hasil dan kesimpulan terbaik. Apabila pada peneliti lainnya terdapat perbedaan kesimpulan maupun hasil, hal tersebut bisa saja terjadi akibat perbedaan alat dan bahan serta hal-hal lainnya. Demikianlah video praktikum dari saya. Apabila terjadi kesalahan baik perkataan maupun perbuatan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, saya tutup video saya dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.